Pemirsa, satu-satunya Jenderal Polisi wanita yang bergelar doktor. Beliau adalah Brigjen Pol Dr. Juansi yang saat ini mengemban tugas di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kepolisian Republik Indonesia. Beliau bertugas untuk meningkatkan kinerja personil para kepolisian. Seperti apa sepak terjang beliau? Bersama saya Gesmi Sitanggang, inilah cerita wanita. Selamat siang, Ibu. Permisi. Saya mau ketemu Ibu Juansi untuk wawancara. Ada ibunya? Halo Ibu Juan, apa kabar? Halo Mbak Gesmi, sehat selamat Ibu? datang. Alhamdulillah sehat ya. Saya sehat. Tes antigen kan? Udah, Oh, sudah. udah tes antigen. Harus tetap semangat Ya, ya, jangan betul. kendor, kita harus jaga. Dan udah kesehatan. vaksin juga yang paling penting. Alhamdulillah. Good. Oke, silakan Saya izin duduk ya Ibu. Bu Juan, hari ini kegiatannya apa nih Bu? Kalau boleh tahu? Aduh, hari ini kita di hari-hari terakhir 2021 ini seperti biasa sebagai Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri ini kita harus mengevaluasi terutama yang baru selesai saja pendidikan tahun ini, yaitu pendidikan pembentukan bintara. Kalau yang Sespimen, Sespinti sudah selesai di bulan November lalu, dan yang baru selesai kemarin pendidikan pembentukan Bintara Polri tahun anggaran 2021 di 36 kampus Polri. 36 kampus. Ya, seluruhnya ada 48. Nah, itu biasanya pendidikannya apa saja yang diberikan? Pendidikan seperti apa program-programnya dalam pendidikan si Bintara ini, Bu? Ya, jadi Bintara tahun anggaran 2021 ini untuk keseluruhan waktunya itu 5 bulan. Nah, jadi ada pengenalan kebayangkaraan, kemudian juga karena ini ada juga yang hibah, dari Papua, dari Kalimantan Selatan juga ada. Jadi kita juga bisa memberikan selain ilmu-ilmu dasar kepolisian, ada pengenalan lapangan dan juga ada kohesi sosial. Jadi mereka bisa berkolaborasi dengan mungkin pejabat-pejabat, tokoh-tokoh masyarakat supaya mereka bisa mengenal lingkungan, dan juga dengan kurikulum kekinian yang sesuai dengan tuntutan zaman, terutama di era 4.0. Jadi kita mengupdate terus. Di sini ada Biro Kurikulum yang memang bertanggung jawab untuk menyusun kurikulum yang kekinian supaya update ya. Biasanya umur berapa sih Bu yang mengikuti program dari Bintara ini sendiri? Ya dari SMA ya, kelas 3 saja sudah bisa daftar kan ya. Rata-rata 17 tahun ya, 17-18 mereka. Dididik selama 5 bulan di sini. Nah, ini kan sudah yang terakhir. Nanti untuk selanjutnya biasanya diadakan program yang sama itu di tanggal berapa, Bu? Jadi kebetulan untuk tahun ini itu rekrutmennya dari SSDM itu 1 kali, karena ini gelombang 1, kemudian nanti lanjut di gelombang kedua, yaitu nanti insya Allah akan dibuka tanggal 8 Februari 2022. nanti. Ya, jadi langsung yang kemarin tes, ya gelombang keduanya Februari kita lakukan. Ya, biasanya dalam 1 tahun tadi Ibu menjelaskan bahwa ada program Bintara. Nah, biasanya untuk tahun depan program-program yang akan sudah dirancang mungkin apa-apa saja nih, Bu? Ya. Kalau untuk masalah perencanaan pendidikan, rekrutmennya kan dari SSDM. Kemudian juga ada yang sekolah inspektur sumber sarjana khusus. Itu dari Pusdokes itu kan memerlukan dokter-dokter seperti itu ya. Kalau yang tahun ini itu yang sekolah dokter yang khusus itu ada 202, 48 yang spesialis, yang sisanya dokter umum. Jadi pendidikannya 2 bulan. Di tahun depan pun kemarin saya sudah melihat bahwa ada rencana seperti itu. Mudah-mudahan banyak lagi dokter-dokter yang akan memperkuat Polri. Untuk sejauh ini yang untuk program dokter ada berapa banyak, Bu, kalau boleh tahu? Dan apakah cukup tinggi minatnya untuk posisi tersebut? Ya, saya kira cukup banyak ya. Yang masuk ke Lemdiklat itu yang kemarin dilaksanakan pendidikannya selama 2 bulan di Setupa Sukabumi, itu yang masuk 202. Oh, lumayan. Banyak sekali ya, banyak ya. lumayan. Jadi 48
spesialis, sisanya dokter umum. Nah, ada juga yang perawat. Oh iya, yang perawat. Ya itu kompetensi khusus ya. Bintara dengan kompetensi khusus perawat dan bidan. Ya, kalau bidan pasti perempuan ya, jadi Polwan. Nah ini kan pendidikannya di sini nih. Ada sekolah polisi wanita. Di samping yang bintara umum, polisi tugas umum, juga ada bintara kompetensi khusus perawat dan bidan. Jadi kalau ada saudaranya yang dokter atau yang dari SMA atau yang perawat, silahkan. Kalau Nah itu kan bagian dari kesehatan, Ibu. Kalau dari jurusan-jurusan lain masih bisa nggak sih, Bu, bergabung? Oh bisa, mau berminat ya Mbak Desmi ya. Mungkin nanti ada saudara. Ya, jadi ini kalau dari sarjana, sekolah inspektur polisi, sumber sarjana, itu biasanya tiap tahun ada. Dan nanti dari SSDM itu ada kebutuhannya, kesarjanaan apa saja, pasti ada hukum, mungkin ada dari informatika, bahasa. Jadi kalau ada yang cocok silahkan. Jadi bergabung memperkuat Polri. Iya, siap Ibu. Ya Bu Juan, ini Bu Juan kan jabatan sekarang Kepala Biro Pengkajian dan Pengembangan Lemdiklat Polri. Boleh diceritakan nggak Bu tentang riwayat pendidikan sebelumnya untuk menjadi posisi saat ini? Ibu juga kan salah satu jenderal yang memiliki jabatan sebagai Jenderal Bintang 1 di Polri saat ini. Jadi alhamdulillah ya sudah menjadi bagian atau takdir Allah juga berkontribusi di Polri. Kalau dulu memang saya masuk dari sumber sarjana tahun 1989. Ya, waktu itu kami dari IKIP Bandung, sekarang UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia, bukan universitas padahal IKIP gitu. Dari UPI ya, UPI Bandung itu masuk 89. Di sana ya sudah mengalami proses dan juga tetap secara kejuruan di kepolisian tetap mengikuti pengembangan kapasitas sekolah-sekolah bahasa dan ke sekolah-sekolah kejuruan yang lain. Kemudian secara umum juga kami tetap sekolah. Kemudian S1-nya juga kami mengambil lagi dari hukum, kemudian S2, kemudian terakhir kami sempat menyelesaikan S3 di Universitas Airlangga di Surabaya, dan sekarang kami bisa membantu karena di sana ada program S2 untuk Magister Kajian Ilmu Kepolisian. Jadi mengajar di sana juga supaya bermanfaat ilmunya. Dan alhamdulillah kami di kepolisian ini pimpinan sudah memberikan peluang yang besar kepada Polwan dan tidak ada perbedaan ya, jadi semua diberikan yang sama baik laki-laki maupun perempuan sehingga diberi kepercayaan untuk mendapatkan amanah berpangkat bintang 1. Alhamdulillah. Luar biasa loh riwayat pendidikannya Ibu Juan ini. Tapi memang dari awal memang sudah ada minat untuk menjadi Polwan atau seperti apa sih Bu awalnya itu saya ingin jadi Polwan nih, memutuskan hal tersebut? Jadi memang dulu itu saya dari kuliah sudah jadi asisten dosen ya. Kemudian lulus sudah ditarik untuk menjadi dosen. Hanya saya lihat di Bandung ini kan banyak sekali, dulu kan tinggi-tinggi, polwannya bagus-bagus ya. Bagus-bagus juga ya, ada ngatur lalu lintas, bisa menjaga ketertiban. Saya kadang-kadang terbersit, aduh kalau saya jadi polisi, rasanya bisa juga ya, bisa mengatur atau membimbing masyarakat, patuh hukum, tertib. Kayaknya menarik juga nih. Itu dalam pikiran saya. Tapi kemudian waktu itu saya mendapatkan panggilan untuk mendaftar sebagai calon anggota Polri dari sumber sarjana. Ya sudah kita daftar, alhamdulillah lulus ya. Itulah jalan pertamanya kisah untuk menjadi Polwan. Ada ketertarikan ya. Awalnya dari tertarik dulu, akhirnya mengikuti apa yang ada di isi hati. Tapi ada nggak sih Bu, tantangan apa yang paling melekat, yang membekas yang Ibu rasakan pada saat pertama kali ingin menjadi seorang Polwan? Ya, kalau dulu itu kan perizinan kan dari orang tua harus betul-betul ya kita mendapatkan izin, mendapatkan restu karena itu berkah dari orang tua ya, dari ayah, dari ibu.